Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala amma ba'du. Ikhwanana al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala azza min qail, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Atau kama qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, pertama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Rabbul Izzah. Salawat dan salam semoga tercurah selalu untuk Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya, dan kita umat setianya. Mudah-mudahan kelak akan mendapatkan syafaatul uzma beliau di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Minimal ada 3 hal yang menyebabkan kehidupan seseorang itu selalu dalam kegalauan, selalu dalam rasa ketakutan, dan lebih daripada itu suram masa depannya, baik dalam artian yang di dunia ataupun suram juga masa depannya di akhirat. Dalam bahasa Al-Quran, ketiga hal ini disebut namanya al-khawfu, ada rasa takut. Yang kedua al-huznu, adalah kegalauan atau kesedihan. Dan yang ketiga ada mustibsyari, yakni tidak mempunyai keyakinan bahwa hari esok itu adalah jauh lebih baik daripada sekarang. Kita harus mengakui hidup kita ini selalu diliputi oleh rasa ketakutan. Seorang pelajar ketika sudah selesai SD, dia takut tidak diterima di SMP yang diidolakan. Ketika Allah takdirkan dia masuk SMP yang diidolakan, masuklah dia di SMA yang juga yang diinginkan. Nah, ketika dia sudah menjadi mahasiswa, ada rasa ketakutan, takut dia tidak lulus, dan kalaupun lulus dia takut tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, andai kata pekerjaan itu pun juga didapat, ada masih rasa kekhawatiran dan ketakutan tidak mendapatkan tempat pekerjaan yang sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Nah, rasa takut ini terus menerus dan seterusnya. Bahkan ketika seorang mahasiswa dan sudah selesai, kemudian dia mengidolakan seorang wanita dan nikah, ada sedikit terbersit, kira-kira saya punya anak enggak nanti ya, anak saya jadi orang baik enggak, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kalau ditanyakan apa ini? Kekhawatiran. Nah, kekhawatiran ini memang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW
dalam arti kehati-hatian. Kita ini sudah belajar dari periode ke periode yang lain, dari 5 tahun ke 5 tahun yang akan datang dan seterusnya. Tapi rasa kekhawatiran ini dan kehati-hatian ini menyebabkan sekelompok atau sebagian orang terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, bila mana itu menghimbaki seseorang, maka kegalauan, kesedihan dan seterusnya, lalu muncul tidak ada harapan yang jauh lebih baik yang bisa menjadikan kehidupannya. Nah, bagaimana agar supaya minimal 3 hal penyakit manusia ini bisa sedikit demi sedikit dihilangkan dan sama sekali tidak ada? Mari kita baca sebuah ayat yang Allah firmankan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus menyatakan Allah itu adalah Rabb. Rabb itu artinya yang mendidik kita. Di dalam satu kajian Islam ada 2 cara Islam itu menganjurkan menggunting rambut bagi anak kecil, bagi yang umroh dan yang haji pun juga digunting. Itu artinya apa? Di dalamnya ada simbol-simbol bahwa anak kecil didiklah dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik. Ketika Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, Anda kok bisa menjadi orang hebat? Nabi menjawabnya, Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Saya bisa begini diatur oleh Allah, saya diarahkan oleh Allah. Nah, ini permasalahannya, sebahagian yang ada di sekitar kita ini sulit untuk menerima pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga banyak terjadi ketimpangan sana sini dan seterusnya. Lalu muncullah berbagai hal yang tidak menyenangkan. Hadirin, yang kedua, ketika kita sudah menyatakan diri mau dididik oleh Allah, bagaimana cara Allah mendidik? Baca Al-Quran. Kurang sempurna, baca hadis. Kalau masih kurang, ikuti para alim ulama yang sudah jelas mereka itu menjalankan perintah Al-Quran dan perintah-perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ada sebuah kalimat di dalam surat Al-Fatihah. Itu ada semacam doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah diberi nikmat atas mereka. Siapa itu? Tentu Rasulullah, para sahabat, dan juga para alim ulama. Di sana tidak Allah sebutkan yang diberi nikmat itu hanya terbatas, tidak. Jadi artinya di dalam siklus agama Islam itu ada idola-idola, ada tokoh dan guru-guru. Yang tokoh dan guru itu ada di sekitar kita, tidak perlu jauh-jauh. Itu di sana disebutkan, artinya seseorang harus rela dididik, diatur oleh Allah. Ada satu syair yang menyebutkan, wa in tarda bil maqsumi ashta mun'ama wa illam takun tarda bihi ishta fi hasan. Anda kalau menerima ridho diatur oleh Allah, hidupmu akan enak. Tapi wa illam takun tarda, kalau sebaliknya kamu sulit menerima aturan Allah, istalisana fi hasan, kalian hidupnya terbengkalai. Oke, orang menyebut Anda sukses, tapi kesuksesan Anda di sana banyak masalah.
banyak masalah dan banyak masalah. Saya berada di sebuah rumah yang kebetulan di sebelah kiri saya itu saya tanya, kemana orang ini? Dia berada di Sukamiskin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu kenapa? Begitulah dia tidak bisa mengikuti tata aturan yang Allah tegaskan dengan sebaik-baiknya. Sementara orang ini rajin sholat, puasa, zakat, dan haji berkali-kali, tapi di sana dia tergelincir. Hadirin kaum muslimin dan jemaah rahimakumullah. Lalu Allah menyebutkan kalau Anda sudah mau diatur oleh Allah, tsumastaqamu, kalian istiqomah. Istiqomah itu artinya continue, terus menerus. Imam Syafi'i menyatakan di dalam penafsiran istiqomah itu minimal ada 5. Istiqomah yang pertama, orang itu harus benar-benar menjalankan perintah tanpa reserve. Sholat jangan angin-anginan, jangan juga oleh karena kesulitan, tapi lakukan. Sholat itu adalah kehendak dari Allah, bukan kita. Oleh karena itu di dalam hal sholat banyak hal yang tidak masuk akal. Ada profesor dokter alias aku, dia membahas tentang anatomi sholat. Kenapa kok ruku itu bisa membuat orang sehat ini itu, dan itu namanya hikmah, bukan penyebab utama. Sholat itu ya ikuti aja kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lakukan secara terus menerus. Dalam keadaan paceklik sholat, dalam keadaan senang sholat. Syukur-syukur sholatnya tidak pernah sendiri, selalu dengan berjamaah, terutama di masjid. Kemudian Imam Syafi'i juga menyatakan tidak hanya di dalam mentaati yang istiqomah, juga dalam hal mencegah larangan Allah pun harus istiqomah. Sekalipun itu menggiurkan, menjadikan diri kita itu pasti akan enak, tapi kalau itu ada pelanggaran, jangan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala melatih, untuk nafsumu itu aku latih dengan cara berpuasa Ramadan dan dilengkapi dengan puasa sunat. Saya masih ingat perkataan Habibie ketika dia datang ya ke kampus saya. Kebetulan saya waktu itu jadi rektor di tempat itu. Pak Habibie itu ngomong begini, aku kendalikan Indonesia ini dengan puasa. Saya itu mengendalikan Indonesia dengan puasa. Karena apa? Tidak ada yang dapat mengendalikan nafsu dan keinginanku kecuali hanya dengan berpuasa. Jadi puasa tidak hanya sekedar untuk kesehatan, tapi secara kejiwaan nilainya sangat agung dan sangat hebat. Tidak cukup istiqomah dalam 2 hal, tapi juga istiqomah dalam mensyukuri semua anugerah Allah. Anugerah itu harus disyukuri, sedikit pun disyukuri. Ya, karena apa? Karena yang namanya hidup itu hanya ingpanduk, itu hanya menunggu bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan komplain kepada Allah. Allah tidak suka. Kadang-kadang seorang itu tidak rela kalau mendapatkan nasib yang kurang baik, tapi Allah menyatakan dengan nasibmu seperti ini itu jauh lebih baik, akan menyelamatkan dirimu. Karena apa? Lingkungan kamu tidak baik. Kalau andai kataku kasih semuanya, kamu akan terlanjur melampaui tata aturan Allah. Syukuri. Ada satu ungkapan syukur yang hebat dari Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah istri Rasulullah, ya Rasulullah, engkau kan sudah diampunkan oleh Allah segala dosa-dosamu, dan di samping itu kamu pasti wajib masuk surga. Tapi kenapa setiap hari tidak kurang dari 70
sampai 100 kali Rasulullah mengucapkan kalimat istighfar. Apa jawaban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, beginilah caraku mensyukuri Allah, menjaga aku dari segala maksiat, dan sekaligus saya wajib masuk surga. Cara mensyukurinya adalah dengan banyak membaca istighfar. Ada logika yang menyatakan ketika seorang selesai sholat lalu membaca istighfar 3 kali, sebelahnya bertanya, "Bang, Ade memang punya dosa banyak kepada Allah. Dosa apa saja?" Dia bertanya, itu secara logika. Tapi ingat, di dalam sholat itu ada Rabbighfirli warhamni wajburni, ampunkan saya. Jadi ungkapan istighfar kepada Allah tidak berarti orang itu punya dosa. Bisa ini juga sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuri. Bapak pulang dari masjid yang biasanya disediakan, istri tidak menyediakan, syukuri. Bertanyalah dengan indah dan baik. Belum menyiapkan makanan siang, ungkapannya, jawabannya tidak enak, cukup sudah. Ini adalah suatu ujian bagi orang yang baik. Orang yang baik itu apa? Ya sholat Jumat. Nah, jadi orang baik itu tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti ada ujian. Saya kira seluruh dunia kalau ditanya Muhammad Rasulullah SAW itu jahat apa baik, semuanya secara aklamasi menyatakan Rasulullah itu adalah orang in the best, hebat. Tapi kenapa hampir 24 jam Allah diuji yang sah, Allah memuji kepada Nabi Muhammad. Jadi ujian itu adalah salah satu cara kadar Allah mengangkat derajat seseorang. Nah, yang ketiga, istiqomah dalam mensyukuri nikmat. Oleh karena itu di dalam Islam ada ajaran bagaimana keadaan Anda, alhamdulillah. Di kantor, alhamdulillah. Tidak pernah diungkapkan, waduh hari ini dalam keadaan tidak enak, tidak nyaman. Islam mengajarkan ungkapkan alhamdulillah. Ungkapan alhamdulillah itu pun juga ungkapan syukur. Itu adalah yang keempat, namanya as-sabru ala ma asabaka. Kita harus sabar atas segala musibah yang menimpa. Sering-seringlah kita itu menggunakan rasio yang cerdas. Ketika kita diuji, mungkin barang kita hilang. Sebut saja, ya ada di antara hadirin ketika pulang, ya di sana ada yang hilang tak sendalnya. Ayo kita bersikap seperti orang ketika haji dan umroh. Orang haji dan umroh itu kalau sendalnya hilang gak nyalakan orang. Dia akan katakan, ya Allah ini mesti ada dosa. Itu sendal. Mungkin yang lebih besar lagi, yang lebih besar, nah, itu adalah ujian dari Allah. Seorang ulama sufi ketika diuji oleh Allah, harta bendanya yang sangat hebat hilang, dia tersenyum. Lalu ditanya oleh muridnya, lima tabassamta, kenapa Anda tersenyum? Saya bebas, tidak perlu lagi ngurusi benda itu yang setiap hari saya harus mandikan, saya elap dan seterusnya. Nah, saya bebas. Begitu cara mensabari atas musibah yang Allah berikan kepada kita. Hadirin, dan yang kelima, Imam Syafi'i menyatakan, ayo al-jihad. Kita harus bersemangat, bersungguh-sungguh untuk berbuat kebajikan dan melaksanakan yang empat. Itulah arti istiqomah. Ya, istiqomah itu artinya ajak terus-menerus lumintu dan tidak kenal namanya cuaca, keadaan apapun, dia selalu istiqomah. Hadirin, ayat selanjutnya itu begini. Ketika seseorang sudah istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat beribuan itu turun kepada kita menyampaikan kabar, Allah takhafu, kamu tidak usah takut, hidup dijamin semua kehidupan kamu oleh Allah. Apa yang nggak dijamin?
Semuanya dijamin. Allah tidak usah takut. Kemudian kabar yang kedua dari Allah, wala tahzanu, tidak perlu galau. Biasa-biasa saja. Karena sekarang penyakit ini bermacam-macam. Ya, ini murid saya mengadakan ziarah bersama dengan murid-muridnya. Ada sekitar 9 bis ya menuju kepada satu tempat. Salah satu muridnya turun, jatuh, terus meninggal. Kaget murid saya, menyebabkan dia sakit. Nah, bagi orang yang as-sabru ala ma asabak, ini memang sudah ketentuan dari Allah dan kita harus bangga. Anak ini menuju kepada satu kebaikan dan pasti akan dinilai kebajikan. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat rahimahullah, minimal dalam 5 hal kita istiqamah. Jalankan perintah Allah secara konsisten. Jauhi larangan Allah dengan sejauh-jauhnya. Dan selanjutnya ayo pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan selalu kita bersabar atas segala musibah. Dan yang terakhir berjihad, artinya bersungguh-sungguh untuk melakukan kebajikan, terutama 4 hal yang di atas tersebut. Kata Allah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hidupmu tidak hanya damai, nyaman di dunia, tapi kelak kamu akan kami sambut dengan surga, Jannatul Naim. Hadirin, di dalam sebuah kehidupan itu bukan awalnya, bukan juga tengahnya, tapi endingnya. Boleh jadi orang baik pertamanya, tengah-tengahnya kendor, itu tidak baik. Atau katakanlah awal dan menengah dia bagus, tapi endingnya tidak baik. Akan lebih baik dia tidak baik, dan tidak baik tapi endingnya baik. Besok ini ada orang Korea mau masuk Islam. Ya boleh dia berlaku ini dan itu, tapi endingnya adalah yang dinilai itu adalah akhirnya. Tapi jangan berpikir aku tidak apa-apa melakukan ini itu dan seterusnya. Kan umur saya masih muda, tentu kesempatan masih banyak. Oh, jangan punya pemikiran hal seperti itu. Kematian itu tidak pernah ada milah-milih. Ada orang yang di dalam perut sudah meninggal, keluar tidak bisa mengatakan dia sudah meninggal dunia. Tapi salah seorang komunitas saya kemarin meninggal dunia umur 97 tahun. Terus sholatnya Masya Allah, ibadahnya bagus dan seterusnya. Mudah-mudahan khutbah singkat kali ini paling tidak akan menjadikan diri kita mustaqimin, orang yang selalu istiqamah, ajab dan continue. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-aqibatu lil muttaqin, la udwana illa 'alal zalimin.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين والطب بنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم اجعل هذه البلدة إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدي هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون فبأي آلاء ربكما تكذبان